Pengajian kita ya tadi tentang ayat dalam surat Al-Hajj, kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha. Setiap kali orang-orang kafir ingin keluar dari neraka jahanam, tatkala pintunya dibuka mereka pergi, kemudian Allah kembalikan lagi. Ini adalah al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan, kata para ulama. Karena waktu mereka di dunia, sebenarnya orang-orang kafir itu sering di hadapan mereka pintu-pintu hidayah, sering. Mereka sering melihat kebenaran Islam, mereka tahu tentang syariat Islam yang indah, mereka tahu tentang tauhid, tapi mereka tinggalkan karena hawa nafsu ya, karena perkara dunia. Banyak orang-orang kafir tidak mau masuk Islam tatkala mereka sudah tahu kebenaran, tapi karena mikirkan keluarga, terkadang mikirkan tetangga ya. Terkadang mereka tidak mau masuk Islam, kenapa? Karena aduh kalau masuk Islam susah, nanti harus pakai jilbab misalnya. Kalau masuk Islam susah, harus haram minum khamar. Masuk Islam susah, nanti disunat, saya tidak mau disunat. Padahal sering kebenaran itu di hadapan mata mereka. Sehingga sebenarnya mereka mau masuk kebenaran, mereka tinggalkan. Ingin dapat hidayah, mereka tinggalkan. Begitu berulang-ulang. Tidak sekali saja Allah kasih hidayah. Berulang-ulang Allah bukakan di depan mereka pintu-pintu hidayah, tapi mereka tatkala mau masuk mereka ragu, mereka keluar lagi. Maka balasannya demikian, Allah permalukan mereka pada hari kiamat kelak. Ada saat-saat tertentu Allah buka pintu neraka dan mereka mau keluar, ditutup lagi. Ya, masalah ini juga disebutkan oleh Allah disebutkan oleh para ulama dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, "Fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun 'alal ara'iki yanzurun." Pada hari nanti, tatkala hari kiamat kelak, orang-orang beriman mentertawakan orang-orang kafir, karena waktu di dunia mereka mentertawakan orang-orang beriman. Sebaliknya tatkala di akhirat orang-orang beriman akan mentertawakan orang-orang kafir, alal araiki yanzurun, mereka berada di dipan-dipan mereka sambil mentertawakan orang-orang kafir. Di antara kenapa mereka mentertawakan orang kafir, karena orang-orang beriman melihat orang kafir demikian. Dibukakan pintu, mereka berlari cepat ingin keluar, tahu-tahu tertutup lagi. Dibukakan lagi, mereka berlari cepat keluar, ternyata ditutup lagi dan disiksa terus-menerus. Demikian dan ditertawakan oleh orang-orang yang beriman. Ini al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Selama ini di dunia mereka dibukakan pintu hidayah, mereka tidak masuk, maka di akhirat pun demikian. Setiap dibukakan pintu neraka, mereka hendak keluar, dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara ayat, ikhwan, kita sampai jam berapa ini? Sampai jam 9:30, kuat? Hah? Kuat atau tidak? Antum kuat, saya belum tentu kuat ya. Baik, kita lanjutkan. Di antara ayat-ayat yang butuh penjelasan juga, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila." Dan dari sebagian malam sujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertasbihlah dengan malam yang panjang. Inna haula'i yuhibbuna al-ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Sungguhnya mereka menyukai yang disegerakan, itu perkara dunia. Dan mereka meninggalkan di belakang mereka ada hari yang sangat berat, yaitu hari kiamat. Ayat ini juga kata para ulama, saya ulangi ayatnya, wa minal laili fasjudu lahu wasabbihu lailan tawila. Dan sebagian malam gunakanlah untuk sujud kepada Allah dan bertasbihlah kepada Allah dengan malam yang panjang. Inna haula'i yuhibbunal ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Sementara mereka orang-orang kafir, mereka suka dengan perkara yang disegerakan, yaitu dunia, dan mereka lupa bahwasanya di belakang mereka ada hari akhirat yang sangat berat. Taib, apa hubungan ayat ini dengan kaidah al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan? Ada yang bisa jawab? Ya. Nyerah ya? Nyerah ya. Jawabannya kata para ulama, Allah mengisyaratkan antara sujud yang lama dengan hari yang berat, ya. Maka kata Allah, dari sebagian malam bersujudlah dan bertasbihlah dengan malam yang panjang. Jangan seperti mereka yang mereka menyukai kehidupan dunia dan mereka akan mendapati hari yang sangat berat. Kata para ulama, barang siapa yang semakin lama sholat malamnya, semakin ringan hari akhiratnya. Semakin ringan hari akhiratnya. Waktu di dunia dia melakukan hal yang berat, dia melawan rasa kantuk, dia bangun di malam hari, ya. Kemudian dia bangun, berwudu, dia sujud, dia berdoa kepada Allah dalam waktu yang lama, bertasbih kepada Allah. Keberatan yang dia, rasa berat yang dia hadapi ini akan meringankan ya hari kiamatnya kelak. Jadi semakin banyak orang salat malam, semakin lama dia salat malam, semakin ringan
hari akhirat yang akan dia hadapi. Baik. Di antara ayat-ayat yang menunjukkan kaidah al-jaza' min jinsil amal, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas, dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Kata Allah, dan orang-orang yang makan riba mereka akan dibangkitkan kelak pada hari kiamat seperti orang yang gila yang dimasukin oleh syaitan. Kenapa? Karena mereka berkata sungguhnya riba itu seperti jual beli, padahal Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Taib. Ayatnya jelas, orang yang makan riba pada hari kiamat kelak akan dibangkitkan seperti orang gila, seperti orang kerasukan setan. Kenapa? Kata Allah, waktu di dunia mereka berkata sungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Siapa yang tahu ayat ini dari sisi mana menunjukkan kaidah al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan? Ada yang tahu? Saya kasih hadiah. Nyerah? Ya silakan. Orang apa hubungannya dengan gila? Kata beliau, karena di dunia dia menghalalkan apa yang diharamkan. Kenapa dibangkitkan dalam kondisi gila? Silakan. Gimana? Karena jual beli sudah dihalalkan, kemudian karena pikirannya nggak waras mereka ambil riba. Sehingga akhirnya tidak waras di dunia, di akhirat jadikan orang gila. Ada yang menjawab yang lain? Silakan. Karena dia mendahulukan akalnya daripada ayat-ayat Allah. Apa hubungannya dengan gila? Ya silakan. Karena dia tergila-gila dengan apa? Dengan hartanya. Masya Allah, canggih-canggih orang Bukit Tinggi. Tapi sayang salah semua ya. Allah alam bisawab, Allah mengatakan karena sungguhnya perbedaan antara riba dan jual beli itu perkara yang jelas. Tapi orang ini tatkala mengatakan jual beli sama dengan riba, itu seperti orang gila. Sudah jelas berbeda, seperti perbedaan antara timur dan barat, suatu yang kontradiksi antara utara dan selatan. Kemudian dia nekat mengatakan timur sama dengan barat, utara sama dengan selatan, riba sama dengan jual beli. Maka perkataan itu seperti orang gila yang menyamakan dua hal yang saling kontradiktif ya. Maka balasannya Allah akan bangkitkan mereka pada hari kiamat seperti orang gila ya. Itu penjelasan para ulama ya. Antum salah semua ya. Taib. Di antara ayat yang juga menunjukkan tentang al-jaza' min jinsil amal yang butuh pengamatan adalah firman Allah dalam surat Al-A'raf ya. Allah mengatakan, atau sebelumnya surat Al-Baqarah ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad 'alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in." Sungguh kalian telah mengetahui orang-orang Yahudi bahwa si nenek moyang kalian dahulu ada yang melakukan pelanggaran pada hari Sabtu, maka kami katakan kepada mereka, jadilah kalian monyet-monyet yang hina. Apa pelanggaran yang mereka lakukan sehingga dirubah menjadi monyet yang hina? Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf, kata Allah, was'alhum anil qaryati allati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fi sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Kata Allah, tanyakanlah kepada mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada orang Yahudi tanyakan. Orang Yahudi ini sombong, bangga ya. Merasa bahwasanya mereka pasti masuk surga. Mereka merasa bahwasanya mereka umat yang satu-satunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasa surga diciptakan hanya untuk mereka. Mereka berkata, kalaupun kami nakal, kami brengsek masuk neraka, lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat. Kami hanya disentuh neraka beberapa hari saja. Setelah itu masuk surga. Masya Allah, orang Yahudi ya ini sombong ya. Maka Allah bantah mereka, banyak bantahan. Di antara bantahan tersebut, wahai Muhammad, tanyakanlah kepada mereka tentang nenek moyang mereka, ada yang pernah dirubah jadi monyet. Tentang saudara-saudara mereka, ada yang pernah dirubah menjadi monyet. Apakah ada suku yang dipilih oleh Allah kemudian dirubah jadi monyet? Ya. Apakah ada suku yang dicintai oleh Allah kemudian diadab dirubah jadi monyet? Itu menunjukkan pernyataan mereka tidak benar, bahwasanya mereka adalah suku pilihan Allah, bangsa pilihan Allah, satu-satunya yang bisa masuk surga. Ini omong kosong. Dan mereka tahu persis bahwasanya dahulu saudara-saudara mereka pernah ada yang berubah menjadi monyet.
Allah berfirman, was'alhum, tanyakanlah kepada mereka, anil qaryati allati kanat hadiratal bahri, tentang nenek moyang mereka yang dahulu tinggal di tepi pantai. Ikta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'a, tatkala Allah melarang mereka untuk menangkap ikan pada hari Sabtu. Boleh menangkap ikan pada hari-hari yang lainnya, ya, hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat boleh. Ikta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim. Allah uji mereka. Ternyata pada hari Sabtu yang di mana mereka dilarang untuk menangkap ikan, ikannya begitu banyak, loncat-loncat di hadapan mereka. Sampai di tepi pantai banyak sekali, ngejek-ngejek, silakan, ayo banyak ikan, loncat-loncat. Mereka gelisah, ikan banyak gini enggak boleh ditangkap, ya. Tatkala besoknya wa yauma la yasbituna la ta'tihim, adapun selain hari Sabtu ikannya enggak ada yang datang. Sembunyi ikannya. Mereka sabar. Hari Sabtu berikutnya ikannya banyak lagi. Menangkap hari Minggu sudah nggak ada ikan, sampai hari Jumat nggak ada ikan, hari Sabtu banyak lagi. Ya, akhirnya mereka membuat hilah, cara bagaimana bisa menangkap ikan tapi tidak berdosa. Akhirnya mulailah sebagian mereka, disebut dalam buku-buku tafsir, mulai sebagian mereka memasang jaring dengan membuat atau memasang perangkap dengan membuat galian di tepi pantai, karena ikan begitu banyak sampai loncat-loncat di tepi pantai, maka mereka buat galian-galian. Mereka buat galian hari Jumat. Waktu hari Sabtu ikan datang banyak, ikan-ikan tersebut terjebak dalam galian-galian tersebut, dan mereka hari Sabtu mereka tidak tangkap ikan. Hari Minggunya baru mereka tangkap ikan. Ya. Kalau ditegur kata mereka, kami tidak bersalah. Kami dilarang menangkap ikan pada hari Sabtu. Kami tidak menangkap ikan pada hari Sabtu. Hari Jumat kami pasang perangkap, hari Sabtu ikannya masuk sendiri. Ya. Hari Minggu kami ambil. Ya. Baik. Akhirnya Allah rubah mereka menjadi monyet. Siapa yang tahu apa hubungannya ayat ini dengan al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan? Silakan. Karena makar mereka. Apa hubungannya dengan monyet makar mereka? Karena mereka buat tipu daya, akhirnya berubah jadi monyet. Hampir benar tapi kurang tepat. Ada lagi jawab? Apa? Menyelisih perintah Allah. Apa hubungannya dengan monyet? Kenapa harus jadi monyet? Kenapa nggak jadi kecoak saja? Silakan. Karena dia berperilaku seperti monyet. Monyet nggak pintar seperti mereka. Mereka lebih pintar daripada monyet. Ada yang jawab lagi? Kenapa? Sebagai mau'izah, peringatan. Benar, tapi bukan itu yang saya inginkan. Ada lagi yang jawab? Yang di ujung ya. Karena mereka serakah. Monyet serakah ya? Tapi bukan begitu jawabannya. Silakan. Allah balas tipu daya mereka yang lebih besar. Semuanya bagus tapi salah semua ya. Yang benar ya, masih ada yang mau berusaha ya. sudah cukup ya. Mungkin benar tapi cukup ya. Jadi yang benar kata para ulama di Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, dijelaskan juga oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, karena perbuatan mereka ini sangat mirip dengan kebenaran. Sehingga seandainya antum debat mereka, antum mungkin kalah debat. Coba kalau antum hadir di tempat mereka, antum berkata, kamu nggak boleh cara begini. Emang salah kami di mana? Kan dilarang ngambil ikan hari apa? Sabtu. Emang salah di mana? Kami pasang perangkap hari Jumat, ngambilnya hari Minggu. Salahnya di mana? Kalau antum berdebat, antum mungkin kalah debat dengan mereka. Karena perbuatan mereka itu sangat mirip dengan apa? Kebenaran. Tapi pada hakikatnya itu adalah kebatilan. Maka Allah balas mereka, rubah jadi monyet yang sangat mirip dengan manusia, tapi bukan apa? Manusia. Paham? Itu sisi al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Paham? Tapi antum harus tahu bahwasanya monyet-monyet tersebut tidak ada keturunannya ya. Monyet tersebut tidak ada keturunan. Jangan sampai antum bilang orang Yahudi sekarang keturunan monyet-monyet. Enggak ya. Bukan, monyet tersebut hidup beberapa saat kemudian meninggal dunia atau mati ya. Baik. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ayat yang Allah sebutkan tentang al-jaza' min jinsil amal ya, dalam surat Al-Hadid ya, dalam surat Al-Hadid ayat 12 dan seterusnya ya.
Jadi saya bacakan ayatnya, yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yawma jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha dzalika huwal fawzul azim. Hari di mana engkau melihat kaum mukminin kaum mukminat, Allah berikan kepada mereka cahaya di depan mereka dan di kanan mereka sebagai kabar gembira kepada mereka, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Sungguhnya ini merupakan kemenangan yang besar. Jadi tatkala tiba hari kiamat, ya, kaum mukminin dan orang-orang munafik dikumpulkan, kemudian mereka disuruh melewati sirat. Sebelum lewat sirat, sirat itu sangat gelap dan sangat tajam dan sangat tipis. Orang mau lewat sirat butuh cahaya untuk melihat jembatan tersebut. Kalau nggak ada cahaya dia nggak bisa lewat dan dia bakalan masuk dalam neraka jahanam. Maka tatkala orang-orang munafik dan orang-orang mukminin sudah berkumpul siap lewat sirat, Allah kasih cahaya kepada mereka. Semua orang beriman, orang munafik dikasih cahaya. Ya. Tiba-tiba orang-orang beriman sudah lewat, orang-orang munafik menunggu bagian mereka untuk lewat. Tiba-tiba Allah redupkan cahaya mereka, redupkan cahaya mereka. Tatkala cahaya mereka diredupkan, maka mereka manggil orang-orang beriman. Kata mereka, kata Allah, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum. Tatkala orang-orang munafik dari kaum munafik laki-laki, munafik perempuan, mereka berkata kepada kaum mukminin, kaum mukminat, tunggulah kami, berikanlah kepada kami secercah cahaya kalian. Qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Dikatakan kepada mereka, mundur kalian, carilah cahaya di belakang. Kemudian kata Allah, faduriba bainahum bisurin lahu bab batinuhu fihi rahmatu wa zahiruhu min qibalihil adzab. Maka tatkala mereka berusaha mendekati orang-orang beriman, tiba-tiba ada semacam pagar yang menghalangi antara mereka dengan orang-orang beriman. Yang pagar tersebut di dalamnya rahmat, di luarnya azab. Baik. Kemudian mereka berkata, yunadunahum alam nakum ma'akum. Mereka terus merayu orang beriman, bukankah kami dahulu di dunia bersama kalian wahai orang beriman? Kami salat bersama kalian, kami bayar zakat, kami KTP-nya Islam seperti kalian. Ya. Qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabatum wa gharratkumul amani hatta jaa amrullah wa gharrakum billahil gharur. Benar, kalian dulu bersama kami wahai orang munafik, tapi kalian telah memfitnah diri kalian, kalian telah menunggu-nunggu, ya, kemunduran orang-orang Islam, kalian telah terpedaya sampai akhirnya datang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sini ada, ya, ayat ini sangat jelas menunjukkan al-jaza' min jinsil amal. Siapa yang bisa terangkan? Saya ulangi kisahnya. Orang beriman, orang munafik berjalan menuju sirat. Tahu-tahu semuanya diberikan cahaya. Setelah diberikan cahaya, orang-orang beriman lewat dulu sirat. Begitu orang-orang munafik mau lewat, tahu-tahu cahaya mereka diredupkan. Cahaya mereka diredupkan, hilang cahaya mereka. Sehingga mereka bilang, wahai orang beriman, tunggulah kami, berikan cahaya kalian sedikit saja supaya kami bisa lewat. Dikatakan, kebalilah kalian, tidak ada cahaya bagi kalian. Mereka mau berusaha, tiba-tiba ada dinding yang menghalangi. Kemudian dinding yang ke arah orang-orang beriman isinya rahmat, ke arah orang munafik isinya azab. Baik. Ayat-ayat ini menunjukkan kaidah al-jaza' min jinsil amal. Ada yang bisa sebutkan? Silakan. Kaum munafik ketika mereka masih hidup, mereka meredupkan agama Allah, sedangkan kaum beriman mereka memberikan cahaya. Masya Allah. Orang-orang munafik waktu masih hidup mereka meredupkan cahaya Allah. Orang-orang beriman menyalakan cahaya Allah. Agama. Benar tapi salah, ya. Bukan itu maksudnya. Ada yang bisa jawab lagi? Ada yang bisa jawab? Silakan. Orang-orang munafik hatinya gelap. Orang kafir juga hatinya gelap, lebih gelap lagi. Ada lagi yang menjawab? Silakan. Masya Allah. Orang-orang munafik waktu di dunia, mereka berusaha menipu manusia dengan menampakkan keimanan, dalam hati mereka kafir, maka di hari akhirat Allah menipu mereka. Fadhal sini. Sini fadhal. Ada kembali enggak? Jazakallah khair. Allah barik fiik. Ya. Jadi benar perkataan beliau, ya, orang-orang munafik waktu di dunia, ya, kata Allah, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, menipu kaum muslimin, menampakkan seakan-akan mereka orang Islam,
KTP-nya Islam. Ya. Kalau lebaran ikut lebaran. Iya. Idul Fitri ikut puasa, kadang-kadang ikut puasa. Ya. Tapi dalam hati mereka kufur, benci dengan syariat Islam, memperolok syariat Islam, perolok agama Allah. Ya. Kata Allah, humul adu fahdharhum, ketahuilah mereka inilah musuh sesungguhnya, lebih berbahaya daripada orang-orang kafir yang nyata. Karena mereka KTP-nya apa? Islam. Tapi mereka watarabbastu, mereka menanti-nantikan kapan Islam mundur, kapan Islam mundur, kapan syariat Islam hilang. Ya, mereka tidak suka dengan syariat Islam. Mereka benci, tapi KTP mereka apa? Islam. Ya. Nah, pada hari kiamat kelak Allah balas tipuan mereka. Allah berikan cahaya, mereka sudah senang-senang, cahayanya dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah diantara balasan Allah kepada mereka. Oleh karena para hadirin, hati-hati dengan orang munafik, ya. Kalau mereka meninggal jangan salatkan mereka. Mereka itu orang benci terhadap Islam. Meskipun mereka berusaha menutupi, tetapi lisan mereka bisa kelepasan mengucapkan kebencian terhadap Islam. Bagaimanapun mereka berusaha sembunyikan, akan tampak dari lisan-lisan mereka, cara pembicaraan mereka, topik yang mereka bicarakan. Jadi ingat, kalau mereka meninggal jangan solatkan mereka, haram menyolatkan mereka. Siapa mereka? Cari sendiri ya. Taib. Tentunya masih banyak ayat-ayat yang menunjukkan kaidah al-jaza' min jinsil amal, tapi kita cukupkan sampai di sini. Belum selesai pengajian kita. Sekarang kita masuk hadis-hadis ya. Hadis-hadis yang menunjukkan kaidah al-jaza' min jinsil amal. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan kaidah al-jaza' min jinsil amal, dan hadis tersebut banyak antum ketahui. Baik menunjukkan masalah ketaatan maupun masalah keburukan maksiat. Al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Contoh hadis-hadis yang menunjukkan balasan sesuai dengan perbuatan, al-jaza' min jinsil amal, berkaitan dengan ketaatan. Contoh Allah, atau contoh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfadillaha yahfazka. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Barang siapa menjaga syariat Allah, barang siapa menjaga ketaatan kepada Allah, menjauhkan diri dari kemaksiatan, Allah akan jaga dia. Kata para ulama, Allah akan jaga dunianya dan Allah akan jaga akhiratnya. Allah jaga keluarganya, Allah jaga hartanya, Allah jaga kesehatannya, dan Allah jaga ya akhiratnya, agamanya dijaga. Ada fitnah-fitnah, ada syubhat-syubhat, maka dia tidak akan terpengaruh. Kenapa? Bukan karena dia cerdas, tapi Allah selamatkan dia. Karena selama ini dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang sangat jelas, al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Contohnya, ya, Nabi SAW bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang pengasih dan penyayang itu disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sayangilah yang ada di atas muka bumi, niscaya yang di langit yaitu Allah Subhanahu wa taala akan sayang kepada kalian. Barang siapa yang sayang kepada hamba-hamba Allah, dia akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tatkala ada seorang sahabat ingin menyembelih kambing, dia berkata, "Ya Rasulullah, ya, asyah adbahuha wa arhamuha." Saya ingin menyembelih seekor kambing, namun saya kasihan sama kambing tersebut. Tapi saya harus sembelih ya. Maka Nabi SAW mengatakan, "Wasyah in rahimtaha rahimakallah." Bahkan kambing, kalau kau sayangi kambing tersebut, maka Allah akan sayang kepadamu. Jangankan sayang kepada manusia, bahkan sayang kepada hewan, kita menyikapi dengan baik, maka Allah akan sayang kepada kita. Maka barang siapa yang sayang akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh sabda Nabi SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah akan permudah jalannya menuju surga. Ya, al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Saya ulangi hadisnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Di sini sebagian ulama mengatakan, kenapa Nabi tidak mengatakan barang siapa menempuh jalan dalam rangka salat jamaah, atau dalam rangka berhaji, atau dalam rangka umrah, atau dalam rangka berbakti kepada orang tua. Padahal kita tahu setiap jalan yang kita tempuh dalam rangka berbuat kebaikan, apakah berbakti kepada orang tua, apakah umrah, apakah untuk bersedekah, semuanya memudahkan kita menuju surga.
Apakah dalam rangka untuk sholat berjamaah, semua langkah kaki kita menuju surga. Tetapi Nabi tidak menyebutkan semua amalan. Nabi hanya mengkhususkan, barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka menuntut ilmu, Nabi tidak menyebutkan dalam rangka-rangka yang lainnya. Kenapa Nabi hanya menyebutkan, mengkhususkan menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, dan Nabi tidak menyebutkan ibadah-ibadah yang lain? Kata sebagian ulama, karena jalan termudah untuk masuk surga adalah menuntut ilmu. Jalan termudah untuk mau surga adalah menuntut ilmu. Kenapa bisa demikian? Karena dengan menuntut ilmu, kita akan terbuka bagi kita cakrawala tentang pintu-pintu kebaikan yang begitu banyak, dan kita akan mengerti tentang pintu-pintu kesesatan. Kita akan bisa membedakan antara sunnah dan bid'ah. Kita akan bisa membedakan antara tauhid dan syirik. Ya, kita bisa bedakan. Ya, kita tahu mana amalan-amalan yang prioritas lebih utama, mana amalan yang pahalanya lebih besar. Kita ngerti dengan apa? Menuntut ilmu. Kita akan semangat, adab kita bisa berubah, akhlak kita bisa berubah, hati kita bisa berubah. Maka kata para ulama, jalan termudah untuk masuk surga adalah menuntut apa? Ilmu. Ya. Al-jaza' min jinsil amal, sebagaimana dia melangkahkan kakinya dalam suatu jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan langkah kakinya menuju surga. Di dunia dia akan dimudahkan untuk amalan ibadah yang lain. Dimudahkan untuk amalan ibadah yang lain. Dan di surga, di akhirat dimudahkan untuk melewati hambatan-hambatan tatkala di akhirat. Dimudahkan untuk melewati sirat menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya al-jaza min jinsil amal. Contoh lagi yang berupa kebaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang masyhur dalam Arba'in Nawawiyah, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah." Kata Nabi, barang siapa yang merenggangkan, nafasa itu artinya merenggangkan. Orang yang tadi sesak napas mudah untuk bernafas. Tidak mesti penderitaan tersebut hilang. Ada saudaranya menderita, kalau dia bisa hilangkan penderitaan tersebut, itu yang terbaik. Mungkin dia tidak mampu menghilangkan penderitaan tersebut, tapi dia bisa mengurangi, itu juga akan diberi ganjaran oleh Allah. Maka kata Nabi SAW, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya." Barang siapa yang menghilangkan atau meringankan penderitaan seorang mukmin di dunia, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan hilangkan penderitaannya di akhirat. Perhatikan hadis ini, ya. Allah tidak mengatakan balasannya Allah akan hilangkan penderitaannya di dunia dan di akhirat. Penyebutan dunia Allah lompati, Allah skip. Ya, Nabi hanya mengatakan, Nabi tidak menyebutkan penderitaan dunia. Kata Nabi, barang siapa yang menghilangkan, meringankan penderitaan saudaranya di dunia, Allah akan menghilangkan penderitaannya di akhirat. Paham ya? Nabi tidak mengatakan Allah akan menghilangkan penderitaannya di dunia dan di akhirat. Di dunia jadi lompati. Ya. Kenapa kata para ulama? Karena penderitaan hari kiamat tidak ada bandingannya dengan penderitaan dunia. Tidak ada bandingannya. Ya, inti bangun hari kiamat dalam kondisi telanjang, tidak berpakaian, tidak beralas kaki, matahari jarak 1 mil, suruh nunggu hari yang rasanya seperti 50.000 tahun, panas terik yang luar biasa, keringat bercucuran dan berbagai macam kesulitan. Ya. Jadi tidak ada bandingannya dengan penderitaan di dunia. Maka yang penting adalah balasan di akhirat. Barang siapa mengurangi penderitaan seorang di dunia, akan dikurangi penderitaannya di akhirat. Ini kesempatan bagi kita. Kalau kita ada saudara kita yang menderita, benar-benar menderita, dia sudah berusaha, namun dia tidak mampu, maka tolong dia. Tolong dia. Maka penderitaan Anda dicatat oleh malaikat. Orang ini pernah menghilangkan penderitaan saudaranya, dia akan dihilangkan penderitaannya pada hari kiamat kelak. Kemudian kata Nabi SAW, "Man yassara ala mu'sirin, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang memudahkan orang yang tidak bisa bayar hutang, Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Ya. Kalau ada orang punya uang sama kita, ya, maka ada 3 hal yang bisa kita lakukan membantu dia. Setelah kita tahu dia adalah orang yang berusaha bayar hutang, ya. Orang ini berusaha, rajin, ya. Ada orang yang tidak mau bayar hutang, ya. Sudah hutang dia pura-pura lupa, ya. Ketemu senyum-senyum saja, ya. Hutang belum bayar, hutang yang mana, ya? Oh, dia pura-pura. Kita tagih-tagih, tahu dia ganti nomor telepon, ya, repot. Ya. Jadi orang ini punya hutang sama kita pinjemin uang sama dia dan dia ternyata susah. Ya, maka yang bisa kita lakukan, yang pertama kita tunda. Waktunya tiba, waktunya untuk bayar sudah jatuh tempo, kita bilang sudah, nanti kamu bayar bulan depan atau 2 bulan lagi. Ini baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah." Kalau ternyata orang tersebut susah untuk bayar, maka berilah dia tangguhan waktu, nanti aja. Kemudian kata Allah, "Wa anta saddaqu khairul lakum." Tapi yang kedua lebih baik, kau bersedekah
ya sudah nggak usah bayar. Ya, nggak usah bayar. Ini lebih baik lagi. Tetapi cukup kita memberi tundaan waktu untuk membayar, kita sudah dapat pahala dan Allah akan meringankan urusan kita di dunia dan di akhirat. Apalagi kita mengatakan ya sudahlah, kau nggak usah bayar 100%, bayar saja 30%, 70% saya maafkan. Atau lebih hebat lagi, ya sudah nggak usah bayar seluruhnya, 100% saya maafkan. Ya, ini luar biasa ya. Ya, luar biasa. Dan saya tidak bosan cerita tentang teman saya yang sekarang jadi dosen di Madinah ya. Saya dulu waktu di Madinah, mahasiswa tahu, mahasiswa itu orang yang punya tapi sedikit ya. Sehingga sering dikasih uang zakat karena memang tidak punya ya. Boleh kita bawa keluarga, kebutuhan banyak anak-anak ya. Adapun mukafaah dari universitas, beasiswa tidak cukup. Sementara kebutuhan kita banyak ya. Dan biasanya kita diberi bantuan tatkala bulan Ramadan, banyak orang baik ya. Setan-setan lagi istirahat, banyak orang yang baik kasih sumbangan ya. Suatu hari saya butuh uang ribuan real ya. Saya bingung, saya mau pinjam sama siapa? Mau pinjam sama mahasiswa Indonesia, miskin-miskin juga seperti saya. Mungkin lebih miskin dari saya ya. Akhirnya saya harus cari korbannya teman saya orang Saudi ya. Akhirnya saya telepon dia. Akhi ya, sekarang dia dosen di Madinah ya. Akhi, saya butuh uang sekian ribu real. Insya Allah nanti saya ganti pas bulan Ramadan. Kenapa? Karena banyak sumbangan ya. Saya ganti bulan Ramadan. Kata dia, oh iya saya lagi safar, tapi kamu pergi ke Masjid Nabawi, nanti ketemu teman saya kasih amanah itu. Tapi akhirnya saya pun pergi ke Masjid Nabawi, saya dapat uang tersebut, saya pulang, saya gunakan keperluan mendesak ya. Setelah itu tiba bulan Ramadan, saya bisa kumpulkan uang untuk membayar utang tersebut ya. Akhirnya saya telepon dia. Saya bilang, ya akhi, gimana kabar ente? Baik, kefahalak. Basa-basi. Kemudian saya bilang, saya mau bayar utang saya. Ini sudah bulan Ramadan, saya mau bayar utang saya sama antum. Tahu-tahu dia matikan HP. Saya telepon lagi, enggak diangkat-angkat. Saya telepon lagi, enggak diangkat-angkat. Saya bilang, orang ini kenapa ini? Ya. Tahu-tahu dia SMS. Saya dulu belum ada WhatsApp. Dia SMS dengan risalah yang panjang. Intinya dalam risalah tersebut, SMS tersebut dia berkata, ya akhi Firanda, ya, sungguhnya menyenangkan hati orang lain adalah ibadah yang mulia. Ya, menyenangkan hati orang lain, memasukkan kebahagiaan pada orang lain adalah ibadah yang mulia. Itu uang yang saya berikan kepadamu adalah hadiah dari saya buat kamu. Kalau kamu terima hadiah tersebut, kamu menyenangkan saya, kata dia. Yang disenangkan siapa ini? Saya ulangi. Antum paham ke tidak? Ya, saya ulangi. Dia bilang, itu uang yang saya pinjamkan, saya berikan kepadamu, itu bukan hutang, tapi itu hadiah dari saya kepada kamu. Kalau kamu terima hadiah saya senang sekali. Ya, subhanallah. Ya. Akhirnya, ya sudah, saya senang sekali hari itu ya. Tapi dalam hati saya, habis ini nggak bisa ngutang lagi ya. Dan benar, sejak saat itu saya tidak pernah utang lagi sama dia. Kenapa saya tidak utang banyak-banyak waktu itu? Baik ya. Jadi ada orang seperti itu ya, dan masih banyak orang seperti itu ya. Tentu tidak perlu kita ceritakan, tapi ini contoh kawan saya sekarang jadi dosen di Madinah ya. Jadi kalau kita bisa bantu orang itu yang terbaik ya. Kita bisa kurangi utangnya atau kita bisa lunaskan. Tapi terkadang kita tidak bisa. Kita juga butuh, kita juga perlu. Ya sudah kita bilang saya tunda, silakan nanti kamu bayar di waktu yang lain, tapi kamu harus berusaha membayar utangmu. Kemudian kata Nabi SAW, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan akhirat. Ya akhi, orang yang bahagia, orang yang tidak tahu aib orang itu lebih baik. Bukan orang yang kepo, ingin tahu masalah-masalah orang. Ya. Semakin Anda mengetahui masalah orang, Anda akan mengetahui banyak aib orang lain. Kalau kita sudah tahu aib orang lain, kita seringnya cerita, mengungkapkan aib-aib tersebut yang tidak baik. Maka kalau Anda tidak mengetahui aib orang itu, alhamdulillah. Jangan seperti sebagian orang malah bangga kalau tahu aib orang lain, terutama ibu-ibu. Oh, saya tahu ibu itu kayak gini-gini. Bangga kalau tahu aib orang. Ini enggak ini sifat yang jelek seperti ini. Kita justru berusaha tidak tahu aib orang lain. Tapi seandainya Allah mentakdirkan mata kita melihat aib orang lain, Allah mentakdirkan telinga kita mendengar aib orang lain, maka tutup aibnya. Ini kesempatan bagi kita agar Allah menutup aib kita, karena aib kita sangat banyak. Aib kita ini sangat banyak. Ya. Seorang ulama mengatakan kita bukan mulia karena amalan soleh kita, tapi kita mulia karena aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya aib kita dibuka, tidak ada yang memuliakan kita, tidak ada yang mau ngaji di pengajian kita, tidak ada yang mau bergaul dengan kita. Tapi Allah tutup aib kita sehingga kita dimuliakan oleh manusia.
Oleh karena kesempatan kalau kita lihat aib orang, kita dengar aib orang, tutup aibnya. Agar aib kita ditutup oleh Allah di dunia dan juga ditutup oleh Allah di akhirat. Al jaza' min jinsil amal, barang siapa menutup aib orang, aibnya akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Contoh hadis yang lain yang menunjukkan al jaza' min jinsil amal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya bani Adam, anfik unfik alaik." Wahai anak Adam, berinfaklah maka aku akan berinfak kepadamu. Ini dalil yang sangat jelas. Berinfaklah, Allah akan infak kepadamu. Jadi mana qasad shadaqatu min mal, sedekah tidak akan mengurangi harta. Jika kita berinfak karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ganti di dunia sebelum di akhirat. Allah yang jamin, berinfaklah aku akan infak kepadamu. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam Miftah dari Sa'adah ya menyatakan bahwasanya hadis ini umum, bahkan berinfak ilmu, bahkan berinfak apa? Ilmu. Kalau kita infakkan ilmu dengan mengajarkannya, dengan tulisan, dengan ceramah, maka Allah akan tambahkan ilmu bagi kita. Ya, sebagaimana kalau kita berinfak harta, Allah tambahkan harta kita, kita infakkan ilmu, Allah juga tambah ilmu kita. Jadi antum jangan khawatir kalau berinfak, Allah pasti akan apa? Memberi ganti tersebut di dunia sebelum di akhirat. Contoh lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Basyiril masya'ina fi dhulam ila al-masajid bin nurit tam yaumal qiyamah." Kata Nabi SAW, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan dalam kegelapan menuju masjid, bahwasanya Allah akan berikan kepada mereka cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Ya, sebagaimana mereka berjalan di kegelapan, karena Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat kelak, tatkala mereka berjalan dalam kegelapan hari kiamat, tatkala berjalan di sirat, Allah berikan cahaya kepada mereka. Itu orang-orang yang sholat berjamaah di waktu dalam kondisi gelap, sholat subuh, solat isya, ya. Maka ini keutamaan orang-orang yang solat subuh dan solat isya, Allah akan berikan cahaya bagi mereka pada hari kiamat kelak. Nabi SAW bersabda juga, "Man tarakal libas tawadhu'an lillah, man tarakal libas tawadhu'an lillah, wa huwa yaqdiru alaihi, da'ahu Allahu yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu min ayyi hulalil imani sya'a yalbasuha." Kata Nabi, barang siapa di dunia dia meninggalkan baju yang mewah karena tawadhu kepada Allah, dia tahu dia mampu beli baju tersebut yang mahal-mahal, tapi karena tawadhu kepada Allah, jangan sampai dia pakai baju yang mewah akhirnya masuk kesombongan dalam dirinya, dia tinggalkan baju tersebut karena Allah, Allah akan panggil dia di hadapan khalayak manusia pada hari kiamat. Di depan mereka Allah pamer orang ini, kata Allah, pilih baju keimanan mana yang kau suka untuk masuk surga. Ya, jadi dia meninggalkan baju yang bisa menimbulkan kesombongan, maka Allah berikan dia baju yang indah pada hari kiamat kelak. Ini sunnah, kalau ada orang pakai sesuatu yang mewah, dia takut dia jadi sombong, karena harta itu sangat mudah merubah hati seorang. Ya, orang kalau punya mobil mewah, ada perubahan dalam hatinya. Ya. Coba kalau ente naik mobil yang murahan, apalagi mobil tahun 70-an, ya, antum nggak mungkin sombong, ya, terpaksa tawadhu, ya. Ya. Naik sepeda, bagaimana mau nyomong sepeda ontel, kemudian ketemu orang, "Assalamualaikum," ramah. Tapi begitu antum naik mobil yang mahal, 1 miliar, 2 miliar, kemudian jendelanya dibuka, wow, ada perasaan tersendiri. Makanya Nabi SAW mengatakan, kesombongan dan keangkuhan pada ahlul khail wal ibil, pada para pemilik kuda-kuda dan onta-onta. Adapun as-sakinah, ketenangan pada penggembala kambing. Orang menggembala kambing, apa yang dia membanggakan dengan kambingnya? Paham? Embe, apa yang mau dibanggakan? Apakah ada lomba pacuan kambing? Enggak ada, tak? Tapi kalau kuda, bangga punya kuda hebat, punya kuda kuat, lomba pacuan kuda, apalagi menang punya onta yang ada kesombongan. Itu padahal onta dan kuda. Belum lagi kalau mobil mewah. Ya. Oleh karenanya seorang bukan dilarang untuk memiliki mobil mewah. Seorang kalau memiliki mobil mewah dan dia perlu menggunakannya, dia hendaknya menata hatinya, jangan sampai dia sombong. Tapi barang siapa yang meninggalkan semua itu padahal dia mampu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah nyuruh dia untuk memilih baju mana saja yang terindah, baju keimanan yang ingin dia pakai pada hari kiamat. Al jaza min jinsil amal. Taib, demikian juga al jaza min jinsil amal juga berkaitan dengan maksiat. Barang siapa bermaksiat dengan suatu maksiat tertentu, Allah akan balas dengan jenis maksiat tersebut. Contoh dalam hadis Abu Barzah Al-Aslami, Rasulullah SAW bersabda, "Ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yadkhulul imanu qalbahu." Wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya tapi iman belum masuk dalam hatinya. La tattabul muslimin, jangan kalian menggibah kaum muslimin. Wala tattabi'u awratihim, dan jangan kalian mencari-cari ya kesalahan-kesalahan mereka.
Fa innahu man ittaba auratahum yattabi'illahu auratahu. Barang siapa yang mencari-cari kesalahan saudaranya, Allah akan mencari-cari kesalahannya. Wa man yattabi'illahu auratahu yafdahu fi baitihi. Barang siapa yang sudah Allah cari kesalahannya, Allah akan bongkar aibnya meskipun dia sembunyi di rumahnya, ya. Jadi balasan dibalas dengan perbuatan. Dia di dunia dia suka cari-cari kesalahan orang, di dunia pula Allah akan bongkar aibnya sebelum di akhirat. Kenapa? Karena dia suka cari-cari kesalahan. Sebaliknya tadi, barang siapa yang menutup kesalahan, aibnya akan ditutup. Ini malah kebalikan, dia mencari-cari aib orang, ya. Kecuali kalau aibnya sudah nampak, tersebar di mana-mana, itu lain cerita. Tapi kalau orang itu baik-baik dicari-cari, Allah akan bongkar aibnya meskipun dia berada di rumahnya. Al-jaza' min jinsil amal. Contoh lagi dalam hadis Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Muslim, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashkuk alaihi, wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihi. Kata Nabi Nabi berdoa, ya Allah, barang siapa yang mengurusi urusan umatku, dia pejabat atau dia pegawai yang mengurusi sebagian urusan umatku, fashaqqa alaihim, kemudian dia persulit urusan mereka, fashkuk alaihi, maka persulitkanlah dia ya Allah. Ini doa Nabi. Ya, hati-hati antum yang kerja berkaitan dengan urusan masyarakat di dinas atau di strata pemerintahan, hati-hati. Urusan tersebut kalau berkaitan dengan masyarakat, permudah masyarakat. Jangan persulit yang berkaitan dengan urusan orang banyak, ya. Karena kalau Anda sengaja mempersulit, urusan enggak selesai-selesai, harus bayar ini, maka Anda akan dipersulit oleh Allah di dunia, terlebih lagi di akhirat. Berhati-hati. Sebaliknya kata Nabi, Allah barang siapa yang mengurusi urusan umatku, kemudian dia permudah urusan umatku, maka mudahkanlah dia, lembutlah kepada dia. Ya, subhanallah, ada sebagian orang seperti itu, ya. Saya pernah, ya, mau berangkat di suatu bandara di tanah air, ya. Kemudian di penerbangan internasional, ya. Kemudian ada satu masalah, sebenarnya masalah itu bukan masalah, tapi waktu itu pesawat sudah mau berangkat. Jadi saya sudah gelisah dan dia tahu saya gelisah, ya. Maka kemudian dia paksa untuk bayar 1 juta tanpa ada urusan apa-apa. Ya, saya bayar 1 juta. Saya tahu saya salah dan saya ditipu, tapi ya apa boleh buat, ya. Kemudian saya berangkat, kemudian saya cerita sama teman saya yang juga kerja di bandara, kata dia itu bohong Ustaz, itu enggak benar Ustaz, itu cari duit. Kenapa mereka begitu? Memang ada kaidah di mereka, kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah katanya. Subhanallah. Ini orang-orang seperti ini, ya, akan dipersulit oleh Allah pada hari kiamat, ya. Mengurus sesuatu enggak jalan-jalan. Kenapa dipersulit? Harus ada pelicinnya. Akan dipersulit oleh Allah pada hari kiamat kelak, ya. Mengerikan. Taib. Kata Nabi SAW juga dalam hadis yang lain, ya. Inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqqin falahumun naru yaumal qiyamah. Sungguhnya ada orang-orang yang mereka menggunakan harta negara tidak sesuai dengan prosedur, bagi mereka neraka pada hari kiamat kelak. Ini ancaman bagi orang-orang yang kerja di pemerintahan. Kalau mereka menggunakan uang negara dengan baik, masya Allah, insya Allah mereka dipermudah urusannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebaliknya, kalau mereka menggunakan harta milik negara tidak sesuai dengan prosedur, hanya untuk kepentingan dirinya, untuk menyenangkan dirinya, menyenangkan istrinya, menyenangkan anak-anaknya, bisa jalan sana, bisa jalan sini, bisa belanja ini, belanja sana, ya. Maka pada hari kiamat kata Allah, bagi mereka neraka kata Nabi, bagi mereka neraka pada hari kiamat kelak. Kenapa? Al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Waktu di dunia, dia ingin yang penting dia bahagia, istrinya bahagia, anaknya bahagia. Sementara dia buat keputusan misalnya, dia buat peraturan misalnya, yang akhirnya membuat rakyat menderita, membuat masyarakat menderita. Dia rampas kebahagiaan banyak orang untuk kebahagiaan dirinya. Pada hari kiamat kelak sebaliknya, kebahagiaannya akan dirampas oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimasukkan dalam neraka jahanam. Maka hati-hati ikhwan, ya. Barang siapa yang mengurusi urusan umat, ini kesempatan bagi dia. Kalau dia berbuat baik, maka dia akan termasuk dari 7 golongan yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Menjadi orang yang mulia, imam adil, pemimpin yang mulia, ya. Tapi kalau dia ternyata tidak berbuat adil, hanya mikir dirinya sendiri, hanya mikir keluarganya, maka baginya neraka pada hari kiamat. Al-jaza' min jinsil amal. Kemudian juga dalam satu hadis yang lain, kata Rasulullah SAW, man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa fi nari jahannam yataradda fihi khalidan mukhalladan fiha abada. Barang siapa yang bunuh diri dengan melemparkan tubuhnya dari neraka dari gunung,
maka dia akan disiksa pada hari kiamat dengan terus melemparkan dirinya dari atas gunung di neraka Jahannam. Al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Kemudian waman tahassa summan faqatala nafsahu fasummu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam. Barang siapa yang bunuh dirinya dengan makan racun, mengkonsumsi racun, pada hari kiamat kala Allah akan berikan racun menyiksa dia dengan suruh makan racun terus. Ya. Barang siapa yang mati karena minum baygon, ya, sengaja minum baygon, akhirnya di neraka Allah siksa dia dengan baygon versi neraka Jahannam, ya. Disiksa terus, ya, siksa. Barang siapa yang meninggal ya gara-gara menggunakan misalnya rokok terus diisi dengan morfin, tewas, maka pada hari kiamat kelak Allah siksa dia dengan rokok merek neraka Jahannam. Disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan morfin dari neraka Jahannam. Sebagaimana dia membunuh dirinya, balasan sesuai dengan perbuatan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man qatala nafsahu bi hadidatin fa hadidatuhu fi yadihi yaja'u biha fi batni fi nari jahannam." Barang siapa bunuh dirinya dengan menikamkan pisau di tubuhnya, hari kiamat kelak dia akan disiksa dengan menikam-nikamkan dirinya dengan pisau dari neraka Jahannam. Seperti orang-orang bunuh diri. Apa namanya itu? Orang bunuh diri kalau sudah apa? Harakiri, ya. Harakiri kalau sudah merasa sudah tua, merasa tidak diperlukan, merasa hidupnya sudah terhina, dia bunuh diri. Ya. Ada yang bunuh diri kemudian dengan pisau ditikam, ada yang taruh supaya dilewati oleh apa? Kereta, dan itu banyak terjadi di sana. Ya. Bayangkan di akhirat kelak ada kereta dan di neraka, nggak berhenti ya, kasihan. Ya. Al jaza min jinsil amal. Kemudian Nabi SAW bersabda tentang orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Kata Nabi, la tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqa Allah yaumal qiyamah wa laisa ala wajhi muz'atul lahmin. Senantiasa salah seorang dari kalian minta tidak punya malu. Di dunia minta terus, tidak pernah berusaha. Enggak mau kerja, minta padahal dia mampu misalnya, atau dia pura-pura seakan-akan perlu padahal tidak, minta enggak punya malu. Kata istilah orang Jawa, rai gedek, atau kita bilang muka tembok, ya. Enggak punya malu. Maka pada hari kiamat dia akan dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi wajahnya tengkorak, nggak ada dagingnya. Kenapa? Selama ini wajahnya nggak punya malu. Ngapain pakai wajah pada hari kiamat? Al jaza' min jinsil amal. Kata Nabi SAW tentang orang-orang yang sombong, yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamati ka'amthali dzar fi suwarir rijal yakshahumudz dzulu min kulli makan. Orang-orang yang sombong di dunia pada hari kiamat kelak, mereka merasa besar waktu di dunia, merasa orang lain rendah, sombong dengan hartanya, sombong dengan ilmunya, ya, sombong dengan jabatannya, sombong dengan nasabnya, sombong dengan sukunya. Dia sombong merendahkan orang lain, gomtun nas, merendahkan orang lain. Maka pada hari kiamat kelak dibangkitkan dalam bentuk yang sangat kecil seperti semut, tapi bentuknya bentuk manusia. Mengerikan, orang semua dibangkitkan badannya besar, dia kecil, hampir-hampir diinjak-injak sama orang, diinjak-injak oleh hewan. Yakshahumudzul min kulli makan, diliputi dengan kehinaan dari segala sisi. Al jaza' min jinsil amal. Selama ini dia merasa besar, padahal dia kecil, Allah hinakan dia pada hari kiamat kelak. Al jaza' min jinsil amal. Hadis terakhir yang kita sebutkan tentang al jaza' min jinsil amal. Kata Nabi SAW, man kanat lahum ra'atani famala ila ihdahuma ja'a yaumal qiyamati wa shikkuhu ma'il. Barang siapa yang punya istri dua, antum tidaklah, ya. Satu aja, ya. Antum tidak masuk dalam hadis ini, ya. Barang siapa yang punya istri dua, kemudian dia condong kepada salah satunya, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak badannya miring. Kenapa dia condong kepada salah satunya? Punya istri dua, condong kepada istri mudanya. Kalau datang kepada istri tua tidak digauli, digauli istri muda saja yang digauli. Nanti sudah capek digauli sama istri muda, masuk angin, yang ngerok istri tuanya. Ya akhi, subhanallah. Ada orang seperti itu. Dia lupa bahwasanya kalau dia poligami, dia punya kewajiban untuk berbuat keadilan. Ya. Barang siapa yang ternyata poligami, ternyata condong kepada salah satu istri daripada yang lainnya, maka akan dipermalukan oleh Allah pada hari kiamat, jalan dalam kondisi badannya miring. Tapi kalau dia punya istri dua, ternyata dia adil, jalan dalam kondisi tegak. Ya. Kalau antum satu, ya sudah, insya Allah tegak-tegak saja. Baik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sana ada beberapa, ya, kisah disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an tentang kisah-kisah orang yang berlaku padanya al jaza' min jinsil amal,
balasan sesuai dengan perbuatan. Contohnya kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Allah sebutkan dia dimusuhi oleh kaumnya, diusir oleh ayahnya, diusir oleh kaumnya, sehingga dia pun pergi. Inni muhajirun ila Rabbi, aku akan pergi menuju Rabbku. Dia tinggalkan sanak saudaranya yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah, ya, wa habana lahu Ishaq wa Yaqub. Tatkala Ibrahim meninggalkan mereka dan kesyirikan mereka, Allah berikan anugerah kepada Ibrahim anak, yaitu Ishak dan apa ya? Yaqub. Jadi man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Barang siapa meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tatkala dia meninggalkan keluarganya, ayahnya, maka Allah berikan anak-anak yang berbakti kepada dia. Ya, ya ini namanya al-jaza' min jinsil amal. Contoh lagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Dialah orang yang pertama kali dipakaikan baju pada hari kiamat. Dalam hadis-hadis disebutkan manusia dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat dalam kondisi telanjang, tidak berpakaian. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa awwalu man yuksa minal khalaiq Ibrahim, dan orang yang pertama kali dipakaikan baju oleh Allah adalah Ibrahim. Kata para ulama, kenapa? Karena dia waktu di dunia dibuka bajunya oleh orang-orang kafir untuk dibakar, dan dia rela karena Allah Subhanahu wa taala, terbuka bajunya karena Allah untuk dibakar, maka dia yang pertama kali akan dipakaikan baju oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, di antaranya lagi Allah sebutkan, ini al-jaza' min jinsil amal. Contohnya Nabi Yusuf alaihissalam, waktu dia dirayu oleh para wanita, ya, terus merayunya, maka Nabi Yusuf berdoa, Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Ya Rabbku, lebih baik aku di penjara, lebih aku sukai daripada aku menuruti rayuan mereka. Tatkala dia masuk penjara karena Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang sempit dan tempat yang penuh dengan kesulitan, Allah ganti dengan menjadi seorang menteri yang mulia. Al-jaza' min jinsil apa? Amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Demikian juga Allah sebutkan ya dalam surat Shad tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, ya. Fatafiqa mashan bisuqi wal a'nab. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam ini suatu hari, ya, dia sedang melihat pertunjukan kuda-kuda yang hebat, kuda-kuda yang indah. Dia asik menonton kuda-kuda tersebut hatta tawarat bil hijab, sampai akhirnya matahari tenggelam dan dia tidak sempat zikir petang. Waktu dia tahu ternyata gara-gara nonton kuda-kuda tersebut, ternyata dia lalai berzikir kepada Allah, kata dia, rudduha ilayya, kembalikan kuda-kuda tersebut. Kemudian dia sembelih kuda-kuda tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Kuda-kuda tersebut, kata para ulama, disembelih oleh Sulaiman sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, kemudian diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ganti dengan pasukan jin, dengan angin yang bisa berhembus. Nabi Sulaiman tidak perlu lagi naik kuda, sekarang naik apa? Naik angin. Al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Ya. Ya, kemudian contoh Nabi SAW sebutkan juga tentang Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah radhiyallahu anha, seorang wanita yang sangat salehah, menikah dengan Nabi, hidup bersama Nabi selama 25 tahun. Selama 25 tahun dia tidak pernah menyusahkan suaminya. Dia tidak pernah mengangkat suara di hadapan suaminya, tidak pernah teriak-teriak di hadapan suaminya. Apa yang dia bilang sama suaminya dia selalu nurut. Apa balasannya? Ya, malaikat Jibril datang kepada Nabi. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna hadhi Khadijah atatka." Ya, sesungguhnya Khadijah akan datang menemuimu. Dia bawa suatu tempayan isinya idam atau kuah sayur, kuah daging atau makanan atau minuman. Fa idza hiya atatka, kalau dia datang menemui wahai Muhammad, maka sampaikanlah salam dari Rabbnya kepadanya. Allah kirim salam kepada Khadijah. Dan minni, dan salam dariku Jibril. Wa basyirha, dan berilah kabar gembira bi baitin fil jannah, dengan istana di surga, ya. Istana yang terbuat dari, ya, min qasabin, dari mutiara, ya. Laisa fiha nasabun wala sakhab. Yang dalam istana tersebut tidak ada keletihan dan tidak ada suara hiruk pikuk. Jadi Khadijah diberi ganjaran istana yang sangat indah, tidak ada keletihan, tidak ada hiruk pikuk. Kata para ulama, kenapa? Karena Khadijah selama menikah dengan Nabi, dia mengurusi anak-anak Nabi banyak, 6 orang diurusin. Semuanya agar Nabi bisa konsentrasi berdakwah. Kemudian kenapa tidak ada hiruk pikuk? Karena Khadijah selama 25 tahun tidak pernah mengangkat suara terhadap suaminya. Ya. Masya Allah. Ada Khadijah enggak di Bukit Tinggi? Ya.
yang tidak pernah angkat suara kepada suaminya, ya. Adakah di antara antum yang punya istri seperti Khadijah? Ada atau tidak? Saya kasih hadiah HP kalau ada. Baik, hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, inilah sebagian kecil dari dalil-dalil yang semuanya bermuara pada pengkokohan kaidah al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Maka dari situ kita hidup di atas muka bumi, kita yakin innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjarannya orang-orang berbuat baik. Kalau Anda berbuat baik pasti akan dibalas. Tidak mungkin enggak dibalas, pasti akan dibalas sekecil apapun. Makanya dia mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talik. Jangan kau remehkan kebaikan sedikit apapun meskipun hanya sekedar tersenyum tatkala bertemu dengan temanmu, saudaramu. Senyuman itu pasti ada balasannya, pasti ada balasannya. Demikianlah para hadirin hadirat kajian kita pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab. Bagaimana jika hamba Allah berbuat baik tapi bukan karena Allah? Apakah balasan yang ia dapatkan? Apakah sesuai dengan perbuatan atau sesuai dengan niatnya? Seorang kalau berbuat baik niatnya bukan karena Allah, maka dia tidak akan dapat balasan di akhirat. Tidak akan dapat balasan di akhirat. Tapi di dunia dia dapatkan. Di dunia dia mungkin dapatkan. Sebagaimana orang-orang kafir, ya. Sebagaimana orang kafir, mereka berbuat baik di dunia, namun niatnya ternyata bukan karena Allah, hanya sekedar cari pujian. Allah berikan balasan tersebut di dunia, ya. Banyak contoh-contohnya, ya. Seperti Adi bin Hatim. Adi bin Hatim punya ayah namanya Hatim At-Ta'i. Dia seorang terkenal sangat dermawan. Anaknya masuk Islam. Kemudian dia bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayahku bagaimana?" Kana yaf'al, ayahku dulu sangat dermawan, berbuat baik. Kata Nabi SAW, "Kana abuka yuridu amran, ya, fa asabahu." Ayahmu dulu waktu masih hidup ingin meraih sesuatu dan dia dapatkan, yaitu ingin dikenal, ingin disanjung, dan dia dapatkan hal itu. Tapi di akhirat tidak dapat apa-apa. Saya ingin nanya Ustadz, ketika ada orang yang mencela dan menjelek-jelekan saya, apakah saya mendapatkan pahala karena dijelekan atau tidak? Kalau antum dijelek-jelekan, antum bersabar karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Cara antum untuk bersabar begini, ikhwan. Kalau orang jelek-jelekan antum, menghina antum, mungkin antum emosi. Tapi supaya antum bisa bersabar, antum ingat bahwasanya kejadian ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bukan sebelum ente ada, bukan. Bahkan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi sudah dicatat bahwasanya si fulan akan mencaci kamu. Ya sudah, tidak mungkin bakalan dirubah. Ya sudah, dengan demikian Anda tahu ini sudah ditakdirkan. Anda terima takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tadi kalau ada orang menjelek-jelekan kita, kita yakin tidak ada musibah yang menimpa kita kecuali karena ada maksiat yang pernah kita lakukan. Banyak orang tatkala terkena musibah atau orang jelek-jelekan langsung dia merasa tidak salah. Memang mereka jelek, mereka penjahat, mereka begini. Dia lupa kalau dia punya kesalahan. Allah tidak mentakdirkan orang tersebut mencela-cela dia, menghina dia kecuali karena mungkin dia juga punya dosa-dosa. Tatkala seorang dicela dan dia kembalikan kepada dirinya, mungkin saya punya dosa-dosa, maka dia akan semakin tinggi derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan derajatnya. Dan dia akan mudah menghadapi masalah tersebut dan dia akan mudah memaafkan. Mau diapakan lagi? Ini semoga mengurangi dosa-dosa saya. Siapa yang menolong agama Allah maka Allah akan menolongnya. Ustaz, coba tolong jelaskan apakah Allah butuh pertolongan? Bukan begitu maksudnya. Sama seperti tadi. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Allah tidak butuh penjagaan. Tapi ini Rasulullah berbicara, ya, dengan maksud jagalah perintah-perintah Allah. Jauhilah larangan-larangan Allah, ya. Hafidhu ala salawat, jagalah salat. Ya, maksudnya demikian. Ya. Sama juga kita menolong Allah, bukan berarti Allah butuh pertolongan, tidak, tapi kita menolong diri kita sendiri dengan menolong agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagian dalam hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibnu Adam, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum." Atau ya ibadi law anna awwalakum wa insakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ya kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'a. Kata Allah, wahai hamba-hambaku, seandainya yang pertama dari kalian dan sampai yang paling terakhir,
seluruh jin semuanya, seluruh manusia seluruhnya. Hati kalian semuanya seperti hati orang yang paling bertakwa. Taruhlah kalian semua hatinya seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan menambah kekuasaanku sama sekali. Dan sebaliknya, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa min mulki syai'a. Seandainya kalian seluruhnya jin dan manusia dari awal sampai akhir hatinya seperti orang yang paling fajir, seperti Firaun, taruhlah kalian semuanya Firaun, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah sama sekali. Kata Allah, "Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi." Barang siapa yang bersyukur, sungguhnya dia bersyukur kepada dirinya. Barang siapa menolong agama Allah, dia menolong dirinya sendiri. Ya. Anda salat buat siapa? Buat Anda sendiri. Anda berpuasa buat Anda sendiri. Allah tidak butuh dengan apa yang kita lakukan. Tapi Allah menggunakan istilah menolong ya agar kita terpacu. Agar kita terpacu, sungguhnya kita menolong diri kita sendiri untuk di akhirat. Apa bedanya munafik dengan fasik? Orang fasik yaitu orang yang melakukan dosa besar, itu istilahnya apa? Fasik. Kalau munafik ada dua, munafik i'tiqadi, munafik amali. Munafik amali, munafik amalan atau munafik kecil, nifak kecil adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kemunafikan. Seperti idza haddatsa kadzaba, kalau ngomong maka dia berdusta, wa idza akhlafa wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia menyelisihi, ya. Kemudian wa idza khasama fajar, dan sifat-sifat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu munafik, namanya munafik amalan. Tapi kalau yang kedua munafik i'tiqadi, yang tadi hatinya kafir tapi mulutnya Islam, KTP-nya Islam padahal hatinya benci kepada syariat Islam. Baik, demikian saja para hadirin dan hadirat kajian kita pada malam hari ini, ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini, semoga Allah kumpulkan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV. Ikhwatul Islam, a'azakumullah. Alhamdulillah telah kita simak dan saksikan kajian ilmiah yang disiarkan secara langsung di layar kaca Anda. Semoga memberikan manfaat dan tambahan ilmu dari nasihat-nasihat dari para asatidzah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.